Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas desain pesan untuk belajar dan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, desain pesan untuk belajar. Pernah nggak sih kamu merasa belajar itu berat karena materinya susah dipahami? Bisa jadi bukan kamu yang salah, tapi caranya aja yang kurang tepat. Yuk kenalan sama desain pesan dalam belajar. Ini adalah strategi yang dirancang untuk bikin materi lebih mudah dipahami. Gimana caranya? Dengan menghubungkan informasi baru ke pengetahuan yang sudah kamu punya sebelumnya. Seru kan? Jadi, desain pesan itu bukan asal bikin materi loh. Ada banyak hal yang harus dipikirin, kayak gimana cara menyampaikan informasi supaya otak kamu gampang klik. Gak cuma itu, desain pesan juga bantu banget dalam memperkuat memori dan pemahaman. Kayak pas kamu baca atau dengar sesuatu yang terasa lebih relevan, pasti lebih gampang nyantol kan? Misalnya nih, dosen bisa bikin tes pemahaman awal mahasiswa dulu untuk tahu sejauh mana mahasiswa bisa ngerti materi. Dari situ, mereka bisa nyesuaiin materinya biar lebih cocok sama karakteristikmu. Jadi, inget ya, desain pesan itu kunci supaya proses belajarmu lebih lancar. Kalau pesannya disusun dengan baik, belajarnya pun jadi asyik dan gak ribet. Yang kedua, desain pesan untuk pembelajaran. Pernah merasa pesan yang disampaikan dalam pembelajaran terasa lebih menarik dan mudah dipahami? Itu semua berkat desain pesan yang dirancang secara strategis. Desain pesan dalam pembelajaran melibatkan berbagai media, mulai dari teks hingga visual. Tujuannya apa? Agar pesan tersampaikan dengan jelas dan efektif kepada peserta didik. Nah, menurut Barbara dan Ricci, serta Fleming dan Levy, ada 5 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam mendesain pesan ini. Pertama, kesiapan atau motivasi. Jika peserta didik memiliki kesiapan dan motivasi yang tinggi, penyampaian pesan akan lebih optimal. Kesiapan ini bisa diukur melalui tes prasyarat yang mengevaluasi kesiapan mental, fisik, dan pengetahuan. Kedua, penggunaan alat pemusat perhatian. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti visual cerah atau suara khas dapat meningkatkan fokus peserta didik. Semakin besar perhatian pada objek, semakin efektif pesan tersampaikan. Ketiga, partisipasi aktif peserta didik. Peserta yang aktif secara mental dan fisik lebih mudah memahami pesan. Misalnya dengan berpikir, membayangkan, menjawab soal, atau bahkan melakukan simulasi. Keempat, pengulangan. Pesan yang diulang dengan variasi dapat memperkuat pemahaman. Ringkasan atau kesimpulan di akhir pelajaran adalah contoh sederhana pengulangan yang efektif. Kelima, umpan balik. Umpan balik membantu memperkuat pemahaman. Saat peserta didik salah, koreksi diberikan. Saat benar, penguatan diberikan. Ini mendorong proses belajar yang lebih baik. Misalnya, dosen yang menggunakan replika tengkorak manusia cenderung lebih efektif dibandingkan hanya menjelaskan secara verbal. Mengapa? Karena visual yang realistis lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Jadi, desain pesan bukan hanya soal penyampaian materi, tetapi juga bagaimana memastikan pesan diterima dengan jelas, tepat, dan efektif dalam proses pembelajaran.